Sahabat sang pengajar, tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana kita membuat rencana kinerja pada pengelolaan kinerja tahun 2025. Seperti biasa, kita akan memulai dengan halaman seperti yang ditunjukkan pada layar. Silakan langsung fokus ke menu pengelolaan kinerja. Kita klik saja seperti ini. Kemudian kita fokus ke bagian atas ya, bagian atas di kiri atas. Di sini ditunjukkan periodenya masih Juli sampai dengan Desember 2024. Nah, karena itu kita harus beralih dulu ke periode yang sekarang, yaitu periode 2025, dalam hal ini Januari sampai Desember 2025. Caranya sangat mudah, kita beralih ke pojok kanan atas. Di pojok kanan atas ini ada ikon user kita ya, ada tanda panah ke bawah. Diklik saja pada tanda panah ke bawah, kemudian kita lalu memilih ganti periode seperti ini. Kemudian kita klik panah ke bawah. Di sini nanti akan muncul pilihan periode yang ingin kita ambil atau kita pilih. Kita klik panah ke bawah, lalu kita pilih Januari sampai dengan Desember 2025 ya, tinggal kita klik saja. Jika sudah, nanti kita klik tombol pilih ya, kita klik saja, dan tanda berhasil ganti periode adalah di bagian atas ini ada informasi bahwa kita saat ini sudah ada di periode Januari sampai dengan Desember 2025. Jika sudah sampai sini, maka kita sekarang fokus ke menu yang ada di sebelah kiri, gitu. Menu yang ada di sebelah kiri, baik kita adalah kepala sekolah maupun guru, silahkan kemudian diklik panah ke bawah, begitu. Nah, karena kita ingin membuat rencana kinerja diri kita sebagai pegawai, maka kemudian kita memilih menu sebagai pegawai ya, kita klik sebagai pegawai, begitu. Pada saatnya nanti akan muncul tampilan jika kita adalah kepala sekolah yang mengampu dua sekolah ya, sebagai kepala sekolah definitif dan PLT akan muncul dua sekolah. Oke, anggap saja kita membuat rencana kinerja di sekolah definitif, begitu. Muncul konfirmasi data atasan seperti ini, kita konfirmasi ulang gitu ya. Kita konfirmasi ulang dulu kalau kita kepala sekolah, tapi kalau rekan-rekan adalah guru maka tidak perlu melakukan ya, karena kita kepala sekolah kita coba dulu untuk melakukan konfirmasi. Caranya sangat mudah, cukup kita ketikkan kalimat seperti yang diminta. Pastikan sampai dengan tanda titik ya, semuanya diketik dengan benar. Nah, jika ada teks yang salah maka akan seperti ini, ada peringatan berwarna merah ya, berarti masih ada kata yang salah. Saya setuju untuk konfirmasi ulang data atasan, diikuti tanda titik, kita klik lanjut. Datanya sudah benar, kita klik lanjut. Nah, sampai halaman ini kita ketikkan lagi saya setuju ya untuk lanjut dengan data ini. Nah, ini konfirmasi data sudah berhasil. Sekarang kita mulai perencanaan kinerja dengan klik tombol mulai yang ada di sini, ada tombol biru mulai, kita klik. Nah, di sini kita nanti dihadapkan pada halaman untuk melakukan pengecekan data diri. Pastikan data diri kita benar, karena kita hanya punya kesempatan satu kali saja untuk melakukan revisi ya. Maka pastikan nama sudah benar, NIP sudah benar, dan juga pangkat gulungan ruangnya pastikan sudah benar. Jika ternyata belum benar, maka silahkan klik tombol edit yang ada di pojok kanan bawah. Tapi jika sudah benar maka lakukan konfirmasi dengan klik tombol biru. Data sudah sesuai seperti ini. Dicek ulang apakah data diri kita sudah benar, nama, NIP, pangkat golongan ruang ya. Kemudian jika sudah, kita klik lagi tombol biru
bahwa data sudah benar. Nah, kita sudah dibawa ke halaman perencanaan kinerja. Di sini kita diminta memilih satu dari 8 indikator ya. Ini persis dengan pengelolaan kinerja periode sebelumnya begitu. Silakan dipilih apa yang ingin kita kembangkan, apa yang ingin kita laksanakan kaitannya dengan kinerja kita sebagai kepala sekolah atau sebagai guru gitu ya. Dan pastikan kita sudah berkomunikasi dengan atasan selaku pejabat penilai kita gitu ya. Kalau kepala sekolah berarti harusnya sudah komunikasi dengan pengawas sekolah atau pendamping sekolah. Untuk guru sudah konsultasi, sudah diskusi dengan kepala sekolahnya gitu ya. Oke, di sini ada 8 indikator sekali lagi seperti tahun sebelumnya gitu. Silahkan dipilih indikator yang akan dijadikan sebagai rencana kinerja di tahun ini gitu. Sebagai contoh saya akan memilih refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan ya. Ini tinggal kita klik saja seperti ini. Yang kita pilih kita klik sehingga berwarna biru. Jika sudah kita beralih ke halaman paling bawah ada tombol ke pengembangan kompetensi, kita klik. Di halaman ini kita diminta untuk mengisi rencana pengembangan kompetensi ya. Jadi kalau di halaman sebelumnya kita mengisi praktik kinerja sebagai RHK utama kita, di sini kita diminta untuk mengisi rencana pengembangan kompetensi. Nah di halaman ini kita diminta untuk menentukan satu indikator yang akan menjadi fokus peningkatan kinerja kita gitu ya dalam hal pengembangan kompetensi. Di sini akan tersedia beberapa pilihan indikator, silakan diklik pada panah ke bawah lalu dicermati dan dipilih satu indikator ya dalam hal pengembangan kompetensi ya. Jadi segala bentuk pengembangan kompetensi yang kita lakukan nanti muaranya adalah ini gitu ya. Sebagai contoh di sini kepala sekolah melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Misalkan kita pilih seperti ini, lalu kita ke perilaku kerja. Nah, di halaman perilaku kerja ini seperti biasa nanti kita diminta untuk memilih aspek, ada 7 aspek dengan indikator yang harus kita tentukan sendiri. Silakan diisi seperti periode sebelumnya ya caranya, tapi silakan dikembangkan sendiri. Kita ingin dinilai pada perilaku kerja ini dengan indikator seperti apa ya. Untuk itu pada pemilihan perilaku kerja ini akan kami percepat ya tampilannya. Jika semua aspek pada perilaku kerja ini sudah diisi, silakan klik tombol ke rangkuman. Di sini kita bisa melihat kembali RHK utama yang sudah kita pilih tadi, kemudian pengembangan kompetensi indikatornya seperti apa yang sudah kita pilih, begitu seterusnya ya. Di sini sudah muncul RHK yang kita tentukan sampai dengan perilaku kerja ya, perilaku kerja yang sudah kita tentukan juga indikator dan perwujudannya. Jika sudah silakan klik kumpulkan yang ada di pojok kanan bawah. Nah, di sini ada peringatan setelah dikumpulkan perencanaan akan otomatis disetujui dan tidak dapat diubah lagi, maka pastikan kita sudah memilihnya dengan tepat. Jika sudah, silakan klik pernyataan seperti yang ditunjukkan pada layar. Nah, jika sudah, silakan klik tombol kumpulkan. Nah, di sini sudah ada informasi bahwa perencanaan kinerja sudah selesai dan tahap selanjutnya adalah perencanaan akan otomatis disetujui dan kita akan menunggu tahap berikutnya di bulan
Februari gitu ya, dan kita bisa kembali ke beranda dengan klik tombol warna hitam. Tuh, dan di sini sudah muncul perbedaannya ya, sudah ada informasi bahwa kita sedang menunggu periode pelaksanaan kinerja gitu ya, sudah menunggu periode pelaksanaan kinerja karena kita sudah membuat perencanaan di bulan Januari ini untuk nantinya bisa kita mulai secara otomatis di Februari 2025. Demikian, semoga bermanfaat.